jualan tahu tok. Rasanya ya mungkin penghasilannya jauh lah dibandingin ya pejabat ini kan pasti penghasilannya besar ya pejabat gitu. Tapi dia ngomong gitu suami istri. Kayak apa sih? Kita mungkin duit lebih akeh tapi kok gak bisa seneng. Terus ya wes suami ini malam pertama digituin, ya wes lah ya. 2, 3 minggu depan nih. Lama-lama mikir, kok ya capek terus ya? Misalnya kita diomelin gini terus. Akhirnya suami ini mikir, pejabat ini. Mungkin aku tak datangi ke tempat tahu nih. Kalau tak orderin, banyak orderan nih. Rasanya dia gak sempet bisa PAW malamnya. Tanyain, Pak, order maksimum berapa? Dibilang, dua dus. Oke, pejabat ini kecil lah ya. 2 dus dibeli. Hari berikutnya, malam itu pun, di malam itu, pejabat ini masih denger kok masih nyanyi-nyanyi. Padahal sudah dipeseni 2 dus harusnya lah capek. Besoknya pejabat ini datang lagi. Bilangnya 2 dus sudah maksimum. Ditambahin lagi 3 dus. Terus nambah terus sampai akhirnya tukang tahu ini pun kerasa, kok sudah nggak ada waktu ya. Ngerjain itu sampai malam. Jadi biasanya mungkin dulu tutupnya jam 6. Sekarang jam 8 malam aja kok sik masak terus ini belum selesai orderan pejabat ini. Terus akhirnya mereka mulai mikir suami istri ini. Dulu kita penghasilan mungkin lebih dikit. Kita cuma ya jualan 2 dus ataupun kurang, kita bisa sukacita. Terus besok pagi pejabat ini turun. Ketemu sama tukang tahu ini dan pejabat ini order lagi order semaksimum mungkin karena dia sudah beberapa hari seneng. Istri ini sudah damai, sudah ngangguin DE karena sudah ada yang puji-pujian kalau malam. Terus akhirnya tukang tahu ini ngomong, Pak, sorry ya, meskipun kita terberkati karena kamu order terus ke kita, tapi kita nggak bisa ngasihin lagi orderan itu. Dan malam hari itu, mungkin tukang tahu ini ya mikir, aduh kok eman ya orderan sebanyak itu tak relakan. Tapi malam hari itu suami dan istri ini masih bisa full of joy karena dia sudah tidak overwhelmed dengan kerjaan, mereka bisa memuji Tuhan dan mempunyai waktu yang luar biasa. Itu makanya ada judul Choose Joy. Oh kok beda juga ya PPT. Ya enggak apa-apa lah. Choose Joy. Karena dari cerita ini kita lihat kan, pejabat itu mungkin penghasilannya sudah banyak, tapi ya masih ada kekosongan yang pun tetap bisa bersuka cita. Nah, joy dan happiness itu menurut kalian sama enggak? Yang ngomong sama angkat tangan. Oh enggak. Berbeda berarti ya. Ini nyala enggak ya? Oh nyala enggak? Gimana ini? Hah? Oh, mati. Wah, fontnya berubahnya cukup banyak. Yaudah. Happiness is an emotion based on circumstances and outcome. Happiness itu berdasarkan apa yang terjadi ke kita. Itu sebuah emosi yang kita alami kalau misalnya gini, wah, aku nawari Coffee J, jualanku, dibeli. Oh ya happy, karena hari itu berarti aku sukses. Tapi kalau besoknya aku nawari Coffee J terus nggak dibeli, wah ya nggak bisa happy. Kan kita berdasarkan circumstance, itu cuma reaksi. Nah tapi joy itu gratitude rooted in grace no matter the circumstances. Artinya joy itu sebuah perspektif. Kita tuh mungkin seperti tukang tahu itu, kita tahu kita tuh mungkin kerja lebih dari seharusnya. Kita ini menangani sangat banyak hal, kita sampai lupa yang namanya rest, lupa yang namanya keluarga, lupa dengan worship, dan joy itu bisa hilang. Meskipun hilang karena hal-hal yang baik juga. Nah, kita pasti ngerasa di sini joy itu penting lah ya. Kita semua pengen kalau bisa selalu bersuka cita. Tapi kalian pernah nggak sih? Ya boleh setuju nggak setuju ya. Tapi aku kadang ngerasa kalau galau itu juga ada enaknya loh.
nggak selalu cuma bersuka cita, menggalau. Apalagi kalau ketemu orang temen ini ya galau juga. Kamu lagi galau ya? Iya. Oh iya sama aku ya lagi galau. Terus kayak menggalau bersama. Tapi itu bahaya. Dan ini belajar dulu. Kenapa kok kita itu, why is joy important? Joy itu important karena itu salah satu buah roh. Dan sebagai orang Kristen, kita itu diharapkan untuk kalau bisa, bukan kalau bisa, harus berbuah. Kita itu harus berbuah. Dan itu menunjukkan tanda kedewasaan rohani kita maupun keseriusan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak berbuah, ya kita memang kurang, berarti kita harus melakukan sesuatu. Nah, di Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, tadi kita sudah baca kan, itu semua buah-buah roh yang ada. Tapi hari ini kita mau belajar tentang sukacita. Tapi aku mau underline itu, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan kalau kita ngomong kita ini orang Kristen ya, orang yang percaya, kita tuh harusnya punya joy. Karena termasuk dalam buah roh ini. Kita harus mengusahakan sebaik mungkin supaya kita mempunyai ini semua. Nggak akan gampang, kita sudah pasti ya ada gagal-gagalnya juga. Nah, yang kedua, bersukacita itu perintah. Ayo, percaya nggak? Bersukacita itu perintah loh. Aku ini sambil nyiapin ini ya, lumayan kaget dengan yang aku baca kayak, betul juga ya. Nah, coba kita baca. Nah, di ayat 1 Tesalonika 5, ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan itu menghendaki kita untuk bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Kita itu dibuat milik Tuhan untuk bersukacita. Nah, ada ayat lagi. Kecepatan. Nah, di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita itu disuruh terus untuk bersukacita. Tuhan itu nggak ngomong, ya nek kamu hari ini lagi hal-hal baik toh yang terjadi, bersukacita. Tapi Tuhan ngomongin kita, apapun yang mungkin kita alami, mungkin kalian lagi, aku tahu ada yang barusan menyelesaikan UAS, dan pasti merasa lega sekarang ya, selesai UAS, bisa memulai waktu liburan, dan kalian bisa bersukacita. Tapi kita harus bisa bersukacita meskipun mungkin kondisi di mana kita berada ini sekarang tidak enak. Mungkin keluarga lagi ada nggak enakan, ke sekolah, ketemu teman-teman yang mungkin nggak friendly sama kita, nggak mau menerima kita apa adanya. Atau bahkan mungkin di lingkungan gereja pun kita juga masih bisa nggak cocokan. Dan apapun itu, kita itu diharapkan oleh Tuhan itu tetap selalu bersukacita. Nah ini, jadi pertama karena itu buah roh, dan kedua karena itu perintah. Oke, nah kita sekarang tahu, why is joy important? Nah pertanyaan berikutnya adalah, gimana kita bisa mendapatkan dan menjaga sukacita yang sudah kita dapat itu? Kan sulit ya, kan kadang kalau hal-hal lagi baik, ya gampang sukacita, karena hal buruk di kita ya, anggap aja kita lagi nyetir dipotong oleh orang. Wah, hati ini rasanya yang mungkin pulang dari gereja, adem, ayem, happy, terus tahu dipotong. Wah, rasanya, pengen ya tak tin, terus dipepet terus ya kok ya. Atau ya apa? Tapi kita itu gampang sekali untuk terbawa emosi. Kita ngerasa, wah, mencena orang ini nggak tahu, aku siapa kok dipotong-potong semau nih.
Tapi kita belajar dulu. Joy starts with Jesus. Karena kan J, joy for Jesus. Kalian pernah nggak punya teman dekat bahkan mungkin yang berakhir membackstab kalian atau mengecewakan kalian dan membuat kalian kayak, kok rasanya gak pingin ya aku berteman lagi sama orang karena orang itu isinya cuma nyakiti aku. Nah, kenapa joy starts with Jesus? Yesus tuh sumber sukacita yang nggak ada habis sih. Tuhan itu selalu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Situasimu mungkin sekarang baik, besok bisa buruk, dan akan berganti-ganti terus. Mungkin kamu punya kenalan yang sekarang kuat, punya teman yang bisa membantu kalian ngerjain bisnis atau ngerjain hal-hal di sekolah, tapi bisa aja besok tahu-tahu mengkhianati kamu. Banyak hal itu bisa berubah terus. Tapi satu-satunya hal yang tidak pernah berubah itu cuma Tuhan. Jadi kalau kita rely on God, kita mengandalkan Tuhan, kita itu bisa menjaga joy kita. Nah, ini yang kedua. Kalian kemarin kontak nggak? Kontak angkat tangan dong kemarin. Atau yang hari Rabu juga nggak apa-apa. Oke, semuanya kontak. Kalian pasti kan kemarin juga sudah membaca ini tentang Yesus tuh menyelamatkan dan memberikan banyak janji lah di Alkitab. Harusnya ya, kita ini kan semua orang percaya, berarti kita semua sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Buruk-buruk kok, anggap aja kita kerjaan lagi apes, ditipu orang, keluarga lagi kurang baik karena ya banyaklah masalah-masalah. Intinya semuanya lagi buruk, kita itu harusnya masih bisa bersyukur karena kita mendapat hadiah terbesar yaitu keselamatan. Itu sesuatu yang nggak bisa diambil sama mau situasi apapun, nggak bisa diambil. Kita tuh sudah menerimanya sepenuhnya. Kita ini akan diselamatkan. Jadi misal pun di hidup ini kita tidak di keadaan yang baik, kita tahu di hidup yang setelah ini, kita tuh akan bersama Tuhan di surga itu. Dan it's gonna be great, much better daripada yang di sini. Nah, di Lukas 10 ayat 20 berkata, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nama kita itu sudah terdaftar. Kita ini harusnya nggak usah merasa takut. Kalau joy kita berdasarkan kayak tadi, mungkin keadaan-keadaan yang kita lagi alami, ya gampang goyang. Tapi kalau kita joy, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, harusnya kita ini selalu bisa joyful. Mau misalnya hari ini ada temen yang ngejek kita, nggak nyopo kita, ya nggak apa-apa. Kita karena joy-nya itu karena kita sudah diterima sama Tuhan di surga. Dan itu yang sudah terbaik. You lose joy when you feel that your problem is bigger than your God. Kamu akan kehilangan sukacitamu kalau kamu merasa problemmu itu lebih besar daripada Tuhanmu. Kalau kamu tahu Tuhanmu itu Tuhan yang maha kuasa, maha hadir, dan semua hal yang luar biasa lainnya, apa yang butuh kita takutin? Apa yang butuh kita khawatirkan? Biasanya joy itu kehilangan kalau fear mulai masuk. Fear kalau sudah mulai masuk, kita jadinya sudah tidak bisa joy lagi. Karena kita jadi khawatir, besok ya apa ya ini? Nek bisnis lagi nggak baik, mau gaji karyawan gimana? Terus kalau kita misalnya karyawan, wah perusahaan ini lagi nggak baik kondisi, ya apa ini? Aku tahu-tahu diberhentikan, dirumahkan. Tapi kalau kita percaya Tuhan kita itu lebih besar daripada permasalahan kita pasti bisa tetap selalu bersuka cita. Nah, joy, others second. Yang pertama adalah mempedulikan, start mempedulikan dan memberi ke orang lain. Banyak yang aku kenal, dulunya mungkin suka beli-beli barang mewah gitu. Tapi akhir-akhir ini aku ngomong sama mereka. Dan mereka merasa lumayan jenuh maksudnya dengan itu. Karena nggak ada habisnya kan. Barang mewah ini ya tiap
tiap bulan semua brand-brand ini ya pasti ngeluarin lagi. Tapi saat mereka bisa menggunakan uang yang mereka punya, kekuasaan yang mereka punya untuk memberkati orang lain, mungkin let's say kamu graphic designer, kamu nge-charge-nya sudah tingkat-tingkat yang mahal. Dan tahu ada di gereja kamu bisa memberi dan sebagainya. Mungkin ya cuma-cuma kan kita di gereja nggak mungkin membayar segitunya. Itu akan membuat kalian jauh lebih joyful. Karena fokusnya itu sudah bukan di kitanya lagi, tapi di orang lain. Dan kalau mau take action step yang termudah, tercepat, nanti kalian bisa lihat lagi itu brosur yang Natal untuk mendonasikan. Gak harus besar, yang penting take action. Kalau kalian sekarang merasa nyaman mungkin dengan 10.000, 100.000, atau berapapun yang kalian punya sekarang, dan mau memberi, berilah. Dan kalau mungkin bahkan kalian ngomong, loh Kak, aku tapi nggak ada uang yang aku siap untuk ngasihin. Kalian juga bisa nanti mungkin tanya, cicilin apa yang bisa dibantu selain dengan uang. Loh betul toh? Ah, betul. Kan dia tadi, jadi ya saya memastikan. Ah? Oh, forward ke AI-nya. Oke. Nah, others. Stop membandingkan diri kita sama orang lain. Nggak tahu gimana, aku masa kecil pun kadang juga ya dibandingin sama Koko. Dulu Kokoku itu tipe yang sangat bersihan. Dia sampai di sekolah itu guru ngomong, wah ini anak ruapi cewek ai kalah. Terus aku dilihat, saya pulang ya baju taruh sana, celana taruh sana, pokoknya amburadul sampai mamaku bingung. Kok kamu nggak mau kayak kokomu gitu loh, rapi gitu. Tapi ya dibandingin itu nggak enak kan. Ada yang suka dibandingin nggak? Oh nggak. Biasanya kita mungkin suka dibandingin kalau kita yang berada di yang baik. Kita kayak, oh kamu kok nggak mau kayak ini? Nah kita kayak yang ini. Nah ininya di kita, oh kita seneng gitu. Tapi jangan kayak gitu. Karena kalau kamu membandingkan dirimu sama orang lain itu, nggak akan ada habisnya. Selalu ada orang yang lebih pintar dari kalian. Selalu ada orang yang lebih mungkin lebih cantik, lebih ganteng dari kalian. Ada orang yang lebih kaya dari kalian. Dan nggak ada habisnya. Terus kapan kamu joy? Waktu kamu tinggal sendirian di kutub gitu mungkin atau di hutan sana mungkin kalian baru joy karena nggak bisa dibandingin sama orang lain. Membandingkan ini nggak selalu masalah yang satu kaya, yang satu miskin loh. Jadi ada suatu cerita gitu di Amerika, Jim sama John. Jim ini tipe yang pekerja keras, cuma dia kurang diberkati finansialnya. Dia itu bekerja, dia itu berdoa keras ke Tuhan gitu. Nah kalau si John ini nggak terlalu di dalam Tuhan lah, tapi ya dia kerja secukupnya dan menghasilkan cukup banyak. Suatu hari Tuhan ini tanya ke Jim, Jim, aku dengar kamu tuh doa terus ke aku. Kamu meminta banyak hal. Kamu mau minta apa? Si Jim jawab, Tuhan, laptopku ini pelan Tuhan. Aku pengen bisa main game sama teman-temanku. Jadi tolong kasih aku laptop baru. Tuhan ngomong, gampang. Apapun yang kamu minta pasti tak kasih. Tapi Tuhan ngomong gini, apapun yang kamu minta pasti tak kasih, tapi John tak kasih 2 kali lipat. Ya awalnya Jimmy nggak masalah. Oh iya nggak apa-apa. Aku dapat laptop toh, aku bisa main sekarang sama teman-teman. Terus dia ngerasa, oke laptop sudah terpenuhi. Dia cari, aku pengen lah TV yang baru. Tuhan, aku pengen TV. Tuhan ngomong, gampang. Kamu dikasih 32 inch yang TV yang sudah flat itu. Tapi si John ya dikasihnya harus double-nya kan ya, 40, 50. Jim ini yang awalnya happy karena keturutan yang dia mau, tapi karena dia melihat ada orang lain yang diberkati double, dia mulai terganggu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Dia minta lagi, Tuhan, aku minta mobil Tuhan. Tuhan bilang gampang, tahu-tahu ada mobil datang.
Dia dikasih mobil. Ya tapi John juga sama, dikasih mobil 2 tapi kali ini. Jadi Jim ini terganggu. Dia ngerasa Tuhan bilang apapun yang dikasihin ke aku pasti didobel ke John. Jim mulai berpikir yang tidak baik. Dia mikir, Tuhan tolong aku pengen lepas satu gigi Tuhan. Nah dikabulin. Lepas 1 gigi ya John kena 2 gigi. Dan dia mulai berpikir gitu dan kita tahulah akhirnya gimana. Tapi kadang kita itu kayak Jim. Kita doa ke Tuhan, Tuhan berkati Tuhan supaya aku dapat nilai bagus besok. Kita datang ke kelas setelah tes, dapat nilainya, dapat 90. Aku padahal mikirnya mungkin dapat 75 atau 80. Terus ada temen kita yang datang, kamu dapat berapa? Oh aku dapat 90. Terus teman kita ngomong, oh 90 ya. Terus kita tanya kan, kamu dapat berapa? Dapat 98. Yang awalnya kita happy dengan nilai kita 90, karena kita dengar temen kita dapat 98, kita bisa tahu-tahu kayak, kok gitu ya? Aku kan sudah doa keras, aku kan sudah gini. Dan joy kita itu tahu-tahu bisa hilang. Theodore Roosevelt ngomong gini, comparison is the thief of joy. Saat kamu membandingkan dirimu sama orang lain, di situ adalah celah di mana kamu akan kehilangan sukacitamu itu. Jadi berhati-hatilah sama itu. Nah, ngingetin lagi, joy is gratitude rooted in grace. Kata gratitude itu berterima kasih, dan kita harusnya tidak berterima kasih karena kita lebih baik dari orang lain, tapi kita harusnya berterima kasih karena ya Tuhan itu sayang ke kita dan memberikan kita banyak hal yang kita punyai sekarang. Meskipun mungkin itu bukan yang paling baik di antara teman-teman kita, di antara yang lain-lain, tapi kita ini tercukupi. Harusnya kita itu bisa bersyukur. Nah, the last one, Y-nya apain kira-kira? Ada yang mau nebak nggak? You, betul ya. You itu harus terakhir. Untuk you, mengubah sudut pandangmu, akan mengubah sikap hatimu. Nah, di ayat ini, Hebrews 12 verse 2. Aku betulnya awalnya mau pakai bahasa Indonesia, tapi kerasa kurang enak yang bahasa Inggrisnya. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Tulisannya di sini nih, for the joy set before him. Jadi sukacita itu sudah dipersiapkan di depan sana. Jadi patut Tuhan Yesus lagi mau disalibkan, ya nggak enak kan ya disalibkan. Ya, patut Tuhan Yesus ngalamin itu. Jadi ini tulis for the joy set before him. Berarti sudah dipersiapkan. Jadi kalau kita Tuhan Yesus mengintai di sini, kita untuk joy di sana, joy itu sudah manggil-manggil, ayo sini joy. Nah tapi kita ya harus ngalami hal-hal yang mungkin kadang nggak enak. Kita harus endure the cross, kita harus disalibkan. Tuhan Yesus itu ya masih manusia, patut turun ke bumi. Dia juga merasakan setiap ya kesakitan yang harusnya manusia rasakan. Dia bahkan ditelanjangi dan ditertawakan oleh banyak orang kan. Dia harus scorning its shame, dia harus menerima semua itu ejekan, bahkan ada yang ngeludahin, ngina-ngina bilangnya kalau Tuhan turunlah. Tuhan kok nggak bisa turun gitu. Tapi Yesus tuh nggak fokus akan hal-hal yang terjadi di sini. Tapi dia itu fokus sama joy yang akan terjadi di akhir. Dia tahu kalau dia melakukan hal-hal ini, Tuhan Yesus, Allah yang di surga itu akan senang. Bapa yang di surga itu akan senang. Dan untuk dia, prioritas dia, perspektif dia itu adalah yang paling penting. Di atas kepentingan diri sendiri. Kalau ngomongin kepentingan diri sendiri ya dia nggak mau dong disalib, sakit Tuhan, mending tak basmi aja ini, aku nih juga berkuasa ini, tak basmi aja aku nggak usah sakit-sakit. Tapi karena Tuhan sudah menemukan dan tahu joy ada di akhir sana,
di akhir perjalanannya, dia tahu dia akan mengalahkan setan dan semua hal-hal buruk itu. Dia kuat melewati banyak rintangan tersebut. Ada satu foto yang aku merasa, oh, bagus. Fotonya ada nggak ya? Wah, fotonya nggak ada. Oke, ini fotonya. Kita itu tiap hari diberi kesempatan sama Tuhan untuk memilih tempat duduk di dalam bis ini, bis kehidupan. Kita bisa bangun pagi kayak, Tuhan, nggak tahu lah ya, problemku tuh akeh Tuhan. Teman-teman nggak suka ambil aku, guru-guru yang nggak suka ambil aku mau ngerjain tugas. Rasanya guru ini sengaja, maksudnya jawabannya kita podo, tapi aku dapat nilai lebih jelek. Wes lah Tuhan, hidup ini memang nggak adil. Aku ini gak isa Tuhan, gak enak ini wis pokoknya. Bangun pagi kita sudah bisa mengomel dan kayak orang ini ngelihat cuma gunung yang tinggi, gelap gitu. Kita ngerasa nggak ada jalan keluar. Aku ini mungkin sekarang lagi berhutang atau ngelakuin hal-hal yang tidak baik. Terus kalau jalan keluar lah ya Tuhan. Atau kita bisa pagi hari itu memilih untuk berada di sisi satunya dan ngomong, God, thank you God, aku masih bisa bernapas. Thank you God, aku masih punya keluarga. Thank you God, aku masih bisa berada di Impactors ini. Mungkin banyak dari kita merasa Impactors ini ya bolehlah ya komunitas gitu. Tapi banyak soro orang di luar sana. Aku kenal anak-anak baik yang sebetulnya pengen punya komunitas yang bisa jagain dia, ngayomin dia, dan memberikan dia arahan yang benar di kehidupan. Tapi mereka itu nggak pernah terjangkau sama komunitas tersebut. Dapatnya ya teman-teman yang kurang baik. Teman-teman yang ngajarin ngelakuin hal-hal yang tidak baik. Dan mereka akhirnya karena sungkan ya nggak bisa kan mau ninggalin teman. Kita semua pasti tahu rasanya meninggalkan friend group itu pasti sulit. Jadi bersyukurlah kalian bisa di Impactors ini. Karena Impactors Galaxy luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Wah. Tapi ya aku mau menantang setiap dari orang yang di sini untuk kita pilih tiap pagi. Kita siapkan perspektif kita itu untuk bersyukur akan semua hal yang Tuhan sudah berikan dan melihat indahnya yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Mungkin yang kita lewati nggak akan gampang. Tapi kalau kita tahu Tuhan ada di akhir sana, Tuhan itu yang menunggu kita, harusnya tidak ada satupun hal yang bikin kita tidak joyful lagi. Untuk menutup, ingatkan, Jesus first, others second, and you are last. Kalau kalian menerapkan hal ini, kalian sudah pasti bisa jauh lebih joyful. Yang aku belajar paling besar dari Tuhan itu adalah dia itu dilahirkan meskipun raja ya. Dia turun ke bumi itu lahir di tempat yang kurang baik. Dia dibesarkan juga sama keluarga biasa. Harusnya Tuhan kan bisa milih ya. Keluarga kayak gimana dia mau dilahirin. Harusnya ya keluarga bangsaan dong biar keren. Tapi Tuhan itu merendahkan diri. Dan saat kita merendahkan diri, itu jauh lebih gampang untuk kita bersyukur. Untuk kita mendapat mungkin blessing kecil, kalau kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, dan tidak merasa kita ini bos, kita ini orang yang di atas sana, jauh lebih gampang untuk, you know what God, aku ini nobody, tapi kamu masih mau ngasih aku. Kamu masih mau memberkati aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadi untuk mengingatkan lagi, Jesus first, other second, and you are last. Pemain musik bisa naik. Mari kita berdoa.